Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita pun panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta segala karunia dari beliau. Darinya lah kita dapat berkumpul di acara technical meeting pada siang hari ini untuk menyambut kegiatan Piala STIM 2026. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita termasuk dari umatnya yang mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Kemudian pada siang hari ini, izinkan saya selaku MC dan pemandu acara pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ketua STIM Surakarta, yang ketiga ada sambutan dari Ketua Panitia PMB STIM Surakarta, dan yang keempat ada pemaparan rondon, alur kedatangan peserta, pembagian ruang lomba. Yang kelima ada pemaparan dari masing-masing PJ lomba, nanti yang akan dimulai dari lomba lettering, kemudian dilanjutkan dengan lomba pidato bahasa Arab dan pidato bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pidato lomba tahfidz 5 juz dan juga lomba cerdas cermat tahfidz kategori juz 29 dan juga juz 30. Memasuki sesi yang ke-6 nanti ada tanya jawab dan juga yang terakhir nanti ada penutup. Yang pertama, pembukaan, mari kita buka acara technical meeting pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini acara technical meeting pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian yang kedua, langsung saja sambutan dari Ketua STIM Surakarta kepada beliau Dr. Zahroddin Fanani, Magister Pemikiran Islam. Waktu dan tempat kami haturkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usingi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ustadz, para ustadzah, para dosen di STIM Surakarta dan juga para pendamping, para peserta lomba pada Piala STIM 2026 yang akan kita laksanakan besok pada hari Sabtu, insya Allah. Saya berdoa semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah SWT. Saya selaku Ketua STIM Surakarta, pertama ingin menyampaikan kepada semuanya, ahlan wa sahlan, wa marhaban bikudumikum wa hudurikum fi hadzal liqa' al-muhtaram insyaallah. Dan yang kedua, saya selaku Ketua STIM nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait lomba yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu besok insya Allah. Yang pertama, kami berpesan kepada seluruh peserta, seluruh pendamping, seluruh lembaga yang mengikuti Piala STIM 2026 ini untuk meluruskan niat bahwa lomba ini tidak mungkin lepas dari narasi ibadah kita kepada Allah SWT, bahwa lomba ini kita adakan tidak lepas dari syiar kebaikan. Maka mari kita luruskan niat kita. Kalah menang besok bukan sebuah tujuan, tetapi yang menjadi tujuan utama adalah Allah SWT. Dengan lomba ini kita memperbaiki diri, dengan lomba ini kita mencoba kompetensi kita di hadapan yang lain.
sah dan itu sah, tidak ada masalah. Tapi tetap mari kita luruskan niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Dan semua ulama, apapun yang kita lakukan tergantung niat kita. Maka mari kita perbaiki niat kita yang pertama. Yang kedua, kepada semuanya, peserta lomba dan juga seluruh pendamping, seluruh lembaga yang mengikuti Piala STIM 2026 ini, berani berkompetensi, berani berkompetisi untuk menampilkan kompetensinya, untuk menampilkan kualifikasinya dalam kebaikan. Kenapa kita harus malu dengan kebaikan yang kita punya? Maka ini salah satu ajang untuk menghilangkan rasa malu itu. Sehingga nanti ketika kita menghadapi kehidupan yang lebih nyata di luar sana, kita memiliki keterampilan, memiliki kompetensi yang cukup kuat. Karena ya kita juga harus tahu di luar sana dalam rangka kemaksiatan pun mereka tidak malu-malu. Banyak hal yang tujuannya kemaksiatan, mencari dunia yang lebih daripada dunia, kecuali dunia saja, tidak lebih dari itu. Akhirat bahkan tidak dicari. Mereka pun nggak malu-malu. Kenapa kita yang memiliki ilmu, memiliki Al-Quran, memiliki sunnah, memiliki kualifikasi, memiliki kompetensi yang bagus, itu malah harus malu. Maka saya berpesan kepada seluruh peserta, pendamping, penanggung jawab dan juga lembaga yang mengikuti gala ini, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Karena kita berani berkompetisi untuk menampilkan kompetensi kita, kualifikasi kita, catatannya adalah dalam kebaikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang saya ingin juga sampaikan, menang dengan prestasi, kalah pun juga harus dengan akhlak. Menang maupun kalah nanti tetap harus berakhlak. Menang ya alhamdulillah, kalah ya alhamdulillah. Oh, berarti memang ada sesuatu yang harus kita perbaiki dari sektor-sektor tertentu. Nanti juri mungkin akan memberikan sesuatu pandangan tertentu. Oh, ini ketika khutbah, umpamanya ketika khutbah hafalkan huruf ain dengan nga, bukan a. Ada sedikit kesalahan, perlu diperbaiki. Memang butuh perbaikan. Sah kalau kemudian juri memberikan catatan. Maka walaupun kita kalah umpamanya, kalah pun tetap beradab. Karena pada akhirnya juri-juri yang nanti menentukan penilaian, toh mereka semua juga sebenarnya adalah para ustadz, para dosen yang sedang membimbing para peserta semua. Maka mohon dukungan dari para pendamping, mohon dukungan juga dari para penanggung jawab, lembaga-lembaga yang mengikuti Piala STIM ini, untuk menegaskan bahwa kita menang, kita kalah, tetap berakhlak dengan akhlakul karimah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ma min syai' athqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangan amal di sisi Allah SWT kecuali akhlak yang baik. Yang keempat, kami berpesan kepada seluruh peserta, pendamping, dan juga penanggung jawab serta lembaga-lembaga yang mengikuti Piala STIM ini, optimis dulu. Kalah menang urusan nanti, tapi yang penting optimis, pede. Ya, itu juga diminta sama Allah dan Rasulnya untuk kita pede dengan kebaikan kita pede dengan kualifikasi kita pede dengan kompetensi yang kita miliki. Jangan malu, karena dari situlah nanti kemudian kita akan mendapatkan rezeki yang besar di sisi Allah SWT, mendapatkan hidayah yang besar dari Allah SWT. Rasul bersabda, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang yang kuat, mukmin yang kuat. Ini kuat bukan cuma kuat fisik, tapi kuat mentalnya, kuat optimismenya, kuat kepercayaan dirinya. Apapun, orang itu akan lebih baik daripada orang muslim yang lemah. Muslim tapi mohon maaf, bahasa kasarnya lidah-lidih. Muslim tapi mohon maaf, dia lemah kompetensinya, dia lemah optimismenya, dia lemah kepercayaan dirinya. Ini perlu dibangun.
Maka dengan lomba ini insya Allah optimisme, kepercayaan diri itu bisa dilatih sedemikian rupa, insya Allah. Kemudian yang kelima, kami berpesan seluruh peserta, seluruh pendamping dan juga seluruh lembaga yang mengikuti Piala STIM ini lahirkan disiplin dan kesungguhan. Lahirkan kedisiplinan dan juga kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang disiplin, orang yang sungguh-sungguh akan diberikan oleh Allah SWT kemudahan untuk menuju jalan yang sedang dia akan tempuh. Kemudian yang keenam, jaga persaudaraan. STIM mengadakan lomba seperti ini tidak untuk membuat masing-masing lembaga bertengkar, tapi justru untuk menjalin persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Pondok manapun yang mengikuti Piala STIM ini, menang kalahnya nanti, kita tetap bersaudara. Di tengah-tengah kita ada peradaban umat yang akan kita bangun, maka bismillah kita bersama-sama membangun peradaban itu dengan kekuatan ukhuwah dan persaudaraan yang kuat. Insya Allah peradaban bisa kita ambil bersama. Kemudian yang ketujuh, semua hasil akan kita musyawarahkan dengan sebaik-baiknya, tapi khusus teruntuk peserta dan juga khusus para pendamping dan juga lembaga yang mengikuti bala ini tetap akan semuanya kepada Allah SWT. Kita berusaha sebaik-baiknya, antum berusaha sebaik-baiknya mencari yang terbaik, kami berusaha sebaik-baiknya untuk menilai yang terbaik. Hasilnya nanti di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kalah menang nanti tetap juara di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang terbaik untuk orang-orang sekitar kita. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. 8 poin ini yang saya sampaikan, semoga bisa memberikan inspirasi untuk para peserta, para pendamping, dan seluruh lembaga dalam Piala STIM 2026 ini, dan mungkin dalam piala-piala yang lain, atau lomba-lomba yang lain. Semoga menjadi inspirasi yang bagus dan cukup untuk kita semua. Demikian, saya serahkan kembali kepada beliau, Al-Ustadzah Mutia Fiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kathiran kepada Dr. Zahruddin Fanani selaku Ketua STIM atas sambutannya pada acara technical meeting siang hari ini. Selanjutnya, acara yang kedua, sambutan dari Ketua Panitia PMB, beliau Ustadz Wildan Jauhari MH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustazah Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu para dosen di Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta, STIM Surakarta, dan juga teman-teman yang mengikuti Zoom dalam rangka technical meeting untuk Piala STIM 2026. Mudah-mudahan semuanya saya doakan sehat lahir dan batin, uangnya banyak, sukses dunia akhirat gitu ya. Izinkan saya Wildan Jauhari mungkin 5 menit ya teman-teman. Saya akan menceritakan karena saya diamani di Ketua PMB STIM Surakarta tahun ini, maka izinkan saya untuk memperkenalkan apa dan bagaimana toh Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta yang sedang menghelat piala lomba tahunan ini, dan juga yang Sabtu besok insya Allah akan teman-teman semua kunjungi. Nah, sebelum itu teman-teman, saya hendak share info sedikit ya, bahwa di antara hampir 300 juta penduduk Indonesia itu hanya 10,2% yang lulus S1. Jadi kalau ada 10 orang Indonesia nih, cuma 1 yang punya ijazah S1, cuma 1 yang lulus pendidikan tinggi gitu ya. 90% tidak atau tidak sampai pada pendidikan tinggi itu. Nah, yang ingin saya jelaskan teman-teman, Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta
menjadi salah satu lembaga pendidikan tinggi yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk melanjutkan pendidikan setelah sekolah atau SMA, SMK gitu ya, atau MA atau Ma'had Ali misalnya. Gabung di STIM Surakarta, kita punya banyak sekali keunggulan dan juga fasilitas yang bisa teman-teman rasakan jika join jadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Islam Al-Umin Surakarta. Sebelumnya barangkali bisa di-share flyer. Ya, oke. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sambil bisa melihat flyer dan juga bisa menyimak atau mendengarkan penjelasan saya 5 menit insya Allah. Jadi kampus Sekolah Tinggi Islam Al-Umin Surakarta, teman-teman, punya 3 prodi. Punya 3 program studi. Yang pertama adalah PBA atau Pendidikan Bahasa Arab. Kalau teman-teman masuk di prodi ini, setelah lulus teman-teman akan dapat gelar SPD atau Sarjana Pendidikan. Teman-teman yang mau jadi guru bahasa Arab atau guru agama atau kemudian penterjemah atau kemudian teman-teman passionnya itu soal ngomong, Anda bisa jadi jurnalis, Anda bisa jadi penulis Islami, kemudian bahkan dai muda yang punya betul-betul kafaah ilmiah atau kapasitas keilmuan yang mumpuni gitu ya. Teman-teman juga bisa jadi penerjemah teks Arab gitu. Banyak sekali yang bisa teman-teman capai sebagai profil lulusan kalau teman-teman gabung di prodi PBA, S1 PBA Pendidikan Bahasa Arab, gelarnya SPD. Prodi kedua teman-teman, kita punya Hukum Ekonomi Syariah, S1 Hukum Ekonomi Syariah. Kalau teman-teman gabung di prodi ini, nanti setelah lulus teman-teman akan mendapatkan gelar SH, Sarjana Hukum. Teman-teman yang mau jadi praktisi hukum, mau jadi advokat, mau jadi lawyer, mau jadi hakim, bisa nih, nyambung banget karena gelarnya SH Sarjana Hukum. Teman-teman mau jadi konsultan, mau jadi dewan pengawas syariah di koperasi syariah, di BNT, di rumah sakit syariah, di banyak lembaga keuangan syariah atau lembaga bisnis syariah, teman-teman bisa jadi DPS-nya, dewan pengawas syariahnya. Itu orang-orang yang punya kemampuan untuk ini sesuai syariah, ini tidak, jangan begini, harusnya begini-begini. Nah, itu gabung di prodi HES gitu ya. Kemudian masih banyak lagi teman-teman bisa jadi entrepreneur muslim yang baik karena sudah tahu hukumnya. Ini tidak boleh, ini gharar, ini riba, ini zalim. Anda kalau jadi pengusaha harus juga punya kemampuan muamalah syariah yang kemudian sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam kita. Nah, semuanya itu kita pelajari di prodi Hukum Ekonomi Syariah. Selama 4 tahun teman-teman akan dapat gelar SH, Sarjana Hukum. Yang ketiga adalah prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kalau teman-teman lulus dari prodi ini akan bergelar SHG, Sarjana Agama. Bagi teman-teman yang sangat-sangat cinta Al-Quran, apalagi misalnya ini beberapa peserta kan dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, Anda punya passion tersendiri soal Quran, soal kemudian tafsir, soal hal-hal yang berkenaan dengan ilmu-ilmu Al-Quran, ini cocok sekali untuk Anda melanjutkan jenjang pendidikan setelah SMA ke prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di STIM Surakarta. Oke teman-teman, apa kemudian fasilitas yang bisa teman-teman dapatkan di STIM Surakarta? Ada banyak fasilitas. Semua kelas di kampus STIM Surakarta full AC. Semua area di kampus STIM Surakarta full wifi, free wifi. Kemudian perpustakaan yang luas, representatif, lab micro teaching, ada lab bahasa. Bahkan teman-teman yang berasal dari luar kota, luar provinsi atau bahkan luar pulau, di kampus STIM Surakarta itu ada asramanya, ada asrama putra dan juga ada asrama putrinya. Jadi teman-teman bisa gabung ke STIM Surakarta hanya dengan UKT atau uang kuliah tunggal itu 1,8 juta per semester. Saya ulangi ya, 1,8 juta per semester. Jadi 1,8 juta itu per 6 bulan.
Kalau kita hitung per bulannya cuma 300.000. Kalau kita hitung per harinya cuma 10.000, itu seharga sepiring gacongan ya. Jadi kami memang tawarkan pendidikan yang terjangkau untuk teman-teman, tetapi semua kualitas dan juga fasilitasnya kami perbaiki betul-betul dan kami pikirkan baik-baik supaya pendidikan yang terjangkau ini bagian dari membangun peradaban umat Islam. Kami pengen jadi arus kebaikan, menaikkan presentase orang Indonesia yang lulus sarjana itu tidak hanya 10,2%, tapi mungkin bisa sampai 30%. Sebagaimana lulusan SMA hari ini itu 30% dari penduduk Indonesia itu lulus SMA, tapi yang lulus S1 hanya 10%. Hanya 10%. Oke, sudah 5 menit sepertinya saya jelaskan tentang kampus TIM Surakarta. Jadi sekali lagi teman-teman, ayo gabung di kampus TIM Surakarta karena ada banyak sekali kemudahan, fasilitas yang bisa teman-teman dapatkan. Oh ya, yang paling menjadi andalan kami di antara banyak beasiswa yang melimpah adalah beasiswa tahfidzul Quran. Teman-teman yang punya hafalan 30 juz, maka kami berikan beasiswa free uang kuliah tunggal atau UKT itu selama 4 tahun. Anda nggak perlu bayar yang sudah murah 1,8 juta per semester tadi. Anda free selama 4 tahun, ya, itu gratis dapat beasiswa. Anda belajar nyaman, belajar tenang, dan tidak perlu memikirkan biaya lagi karena free UKT selama 4 tahun bagi teman-teman yang lulus beasiswa tahfiz 30 juz. Bagaimana teknis ujiannya nanti kita bisa obrolin lebih lanjut ya, bukan di sini apa tempatnya. Tapi saya kasih bocoran sedikit bahwa 30 juz itu akan diuji selama 3 hari, per harinya 10 juz. Saya kira itu mudah atau semakin memudahkan bagi teman-teman yang tertarik dengan beasiswa tahfiz 30 juz. Teman-teman silahkan dibaca-baca brosurnya, silahkan di apa tuh kalau bahasa anak muda hari ini, di stalking media sosialnya STIM Surakarta. Teman-teman bisa dapatkan banyak informasi khususnya di website pmb.stimsurakarta.ac.id. Semua informasi yang saya jelaskan itu termaktub di sana. Silahkan klik pmb.stimsurakarta.ac.id. Kami tunggu di kampus Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta dengan 3 pilihan prodi yang teman-teman bisa jadikan referensi untuk melanjutkan pendidikan setelah SMA. Saya cukupkan dan saya kembalikan ke Ustazah Mutia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzul dan Jauhari MH atas pemaparannya. Baik teman-teman peserta Piala STIM 2026 dan Bapak Ibu guru pendamping yang kami hormati, acara berikutnya adalah pemaparan teknis mengenai lomba Piala STIM 2026. Yang pertama akan saya sampaikan mengenai rondon yang mungkin sudah beberapa waktu yang lalu kami share juga di grup. Sekaligus nanti akan kami sampaikan alur dari kedatangan peserta sampai ke peserta itu memasuki ruang lomba masing-masing. Yang pertama, nanti untuk kedatangan peserta akan disambut oleh bagian registrasi yang ada di depan gedung STIM Surakarta, dan di sana seluruh peserta wajib untuk mengisi daftar hadir dan akan diberikan goodie bag dan juga mendapatkan pokat. Pokatnya nanti sudah kami bedakan sesuai dengan macam-macam lombanya. Kemudian dari panitia nanti akan ada yang menunjukkan ruangan lombanya. Jadi warna kokat itu sudah beda-beda. Kemudian nanti dari panitia akan mengarahkan lomba pidato letaknya di ruang pidato bahasa Arab di ruang micro teaching, kemudian pidato bahasa Indonesia di ruang 3A dan lain-lain. Insya Allah nanti akan ada petugas yang bertanggung jawab untuk mengarahkan peserta dan pendampingnya. Kemudian kedatangan peserta kami harapkan untuk bisa tiba di kampus STIM Surakarta mulai dari pukul 7.30 hingga pukul 8 tepat. Jadi harapan kami jam 8 pagi itu nanti sudah
bisa mulai lomba di masing-masing ruangan lomba. Kemudian pukul 8 hingga pukul 10.45 itu nanti akan diadakan lomba sesuai dengan kategori lomba masing-masing di tempat lomba masing-masing. Kami ulangi, untuk lomba lettering itu berada di ruang 2C, bertempat di lantai 2. Kemudian pidato bahasa Indonesia itu ada di ruang 3A, ada di lantai 3. Kemudian pidato bahasa Arab ada di ruang micro teaching, lantai 2 juga. Kemudian di ruang lomba tahfidz cabang 5 juz nanti ada di ruang 2B, sebelahnya ruang lettering. Kemudian yang terakhir ada di cerdas cermat tahfidz juz 29 dan juz 30 nanti ada di ruang 2A. Nah, karena jumlah peserta di setiap cabang lomba itu berbeda, nanti kemungkinan setelah selesai perlombaan, setelah semua peserta maju, akan perlombaan tersebut akan ditutup di ruangan masing-masing. Kemudian untuk pengumuman pemenang akan kami informasikan melalui web Piala STIM 2026. Nah, kemudian nanti untuk teknis pengambilan hadiahnya seperti apa, Kak? Nanti bisa diambil di kampus STIM Surakarta pada hari kerja Senin sampai Sabtu pukul 10 hingga 5 sore. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas denah yang sudah kami bagikan beberapa waktu yang lalu. Nanti kedatangan peserta itu semuanya diarahkan untuk parkirnya di area parkir STIM Surakarta. Tidak ada yang parkir di depan area registrasi. Nanti sudah ada petugasnya yang akan menunjukkan tempat parkirnya di mana. Kemudian memasuki meja registrasi, diarahkan ke tempat lomba masing-masing. Kebanyakan tempat lomba ini ada di lantai 2. Nanti bisa diarahkan oleh panitia atau mungkin jika kebingungan bisa ditanyakan kepada panitia yang bertugas di sekitar. Kemudian untuk selanjutnya mungkin kita langsung masuk saja ke juknis masing-masing lomba. Yang pertama adalah lomba lettering yang akan disampaikan kepada beliau Ustadz Ridha Fajar Kumara, SS. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridha Fajar Kumara. Saya penanggung jawab lomba lettering. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknis lomba lettering. Di sini ada beberapa poin yang telah di-share atau di-share ke grup. Ketentuan pertama, poin ketentuan. 1. Media dan ukuran cara yang dikerjakan itu menggunakan media A4 yang kami sediakan nantinya waktu di kelas. Dengan tema nanti ada pendidikan. Untuk alat untuk menulis atau berkarya itu peserta dianjurkan membawa sendiri. Dan kemarin ada yang menanyakan apa berwarna atau hitam putih, dan di sini saya jelaskan secara langsung yaitu berwarna. Kemudian originalitas, tidak plagiat, belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan dalam lomba manapun. Masuk poin kedua, teknis lomba. Peserta memberi nama karya lomba yang nanti sebagai identitas kepemilikan karya tersebut dan asal sekolah. Kedua, durasi peserta lomba, kami memberikan waktu sekitar 90 menit, dan nanti setelah
90 menit nanti ada juri dan juara 1, 2, 3 akan ditentukan juri yang telah ditunjuk oleh Prodi Pendidikan Bahasa Arab. 2, hasil penilaian dari juri, dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Itu harus yang digarisbawahi. Kemudian lomba hadiah juara 1, 2, dan 3 itu akan mendapat piala, sertifikat, dan uang pembinaan. Kemudian masuk ke poin selanjutnya, penilaian lomba. Di sini para juri akan menilai peserta sebagai berikut dengan nilai 1, keindahan, yang bisa kita nilai tata letak dan visual yang menarik itu 20%. Kemudian yang kedua, kreativitas, keunikan dalam desain dan komposisi yang tertuang dengan gambar seninya itu 20% juga. Kemudian yang ketiga, kerapian, kebersihan tulisan dan pewarnaan. Jadi itu tidak ada belepotan atau apa semacamnya, itu 20% juga penilaian. Kemudian keempat, kesesuaian tema. Ini tema yang kami angkat itu pendidikan, harus sesuai dengan tema tersebut, 20% juga. Dan kelima, teknik ketepatan dan keindahan dalam pembuatan huruf. Jadi pembuatan huruf itu harus jelas, huruf A atau huruf B itu harus sesuai dengan bentuknya huruf tersebut. Ini cukup sekian dari saya. Saya kembali ke MC. Baik, jazakumullah khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Ridha Fajar Kumara atas pemaparannya. Selanjutnya, ini pidato bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Tadi ada yang terlewat. Untuk pengambilan nomor urutan maju bagi peserta pidato bahasa Arab, pidato bahasa Indonesia, dan tahfidz individu nanti akan diundi ketika registrasi. Jadi setelah peserta mengisi daftar hadir, akan kami sediakan kotak yang berisi nomor. Nanti masing-masing peserta untuk bisa mengambil nomor tersebut untuk menentukan urutan maju dari peserta lomba pidato bahasa Arab, bahasa Indonesia maupun tahfidz maju. Seperti itu. Kemudian langsung saja memasuki petunjuk dan teknis lomba pidato bahasa Arab. Yang pertama, pidato berbahasa Arab dengan tema urgensi mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang kedua, peserta menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat. Yang ketiga, peserta wajib hadir maksimal 20 menit sebelum perlombaan dimulai untuk selanjutnya melakukan registrasi kehadiran peserta. Maksimal 20 menit, nggih. Kemudian yang keempat, peserta yang dipanggil sebanyak 3 kali dan tidak hadir, maka diperkenankan untuk tampil pada urutan terakhir dan terdapat pengurangan poin. Perhatikan, pada poin ini ada penekanan. Jika setelahnya tidak hadir lagi, maka peserta dinyatakan gugur. Yang kelima, hal-hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini dapat dikonfirmasi kepada CP Lomba Bahasa Arab, beliau Ustadz Joko Arianto MPD, nomornya sudah tertera di web Piala STIM atau di Juknis yang sudah masing-masing peserta baca. Kemudian yang kedua, kita masuk ke petunjuk pelaksanaan lomba pidato bahasa Arab. Yang pertama adalah pengambilan nomor undian ketika registrasi kehadiran peserta. Yang kedua, pemanggilan peserta lomba sesuai dengan nomor undian. Yang ketiga, durasi masing-masing peserta lomba adalah 5-7 menit. Jadi nanti akan ada timekeepernya yang untuk mengawasi sudah berapa lama para peserta tersebut menyampaikan pidatonya. Kemudian yang keempat, peserta yang dipanggil maju diharapkan untuk mengawali penampilannya dengan membaca salam dan memperkenalkan diri secara singkat kepada dewan juri. Yang kelima, juara diambil dari akumulasi perolehan nilai tertinggi. Dan yang keenam, lomba tidak menggunakan sistem final. Jadi berlaku sekali tampil, kemudian langsung penilaian. Dari nilai tersebut langsung kita ambil juara 1, 2, 3. Kemudian untuk tata tertib, yang pertama, peserta diizinkan mengikuti lomba setelah melengkapi seluruh persyaratan administrasi pendaftaran. Insya Allah
Di sini semua peserta lomba pidato bahasa Arab sudah menyelesaikan registrasi pendaftarannya dari mulai persyaratan subscribe akun sosial media, kemudian membayar biaya pendaftaran 50.000 dan yang lainnya. Dan yang kedua, peserta tampil sesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh panitia. Yang ketiga, peserta wajib menggunakan kokat selama berlangsung pelaksanaan lomba. Yang keempat, peserta tidak diperkenankan membawa teks pidato ke atas panggung. Kemudian yang kelima, peserta dilarang memakai alat bantu atau berlaku curang dengan metode apapun. Yang keenam, peserta dianjurkan standby di lokasi selama acara lomba berlangsung. Yang ketujuh, juara 1, 2, 3 akan ditentukan oleh juri yang telah ditunjuk oleh panitia lomba Piala STIM Surakarta. Dan yang terakhir, hasil penilaian dari Dewan Juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, untuk penilaiannya kita di sini ada 4 kriteria. Yang pertama, penguasaan materi ini punya bobot 40%, kemudian yang kedua artikulasi dengan bobot 20%, intonasi dengan bobot 20% juga, dan yang terakhir ada performance 20% juga. Untuk hadiah sama, berlaku untuk seluruh lomba. Juara 1, 2, 3 semuanya akan mendapatkan piala, sertifikat, dan juga uang pembinaan. Kemudian kita lanjut ke lomba pidato bahasa Indonesia. Kalau yang tadi di pidato bahasa Arab temanya adalah urgensi mempelajari bahasa Arab, yang di pidato bahasa Indonesia ini temanya adalah integrasi ilmu dan akhlak dalam pendidikan generasi muda. Ini tema untuk pidato bahasa Indonesia. Dan yang kedua, ketentuan yang kedua, peserta wajib menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan juga menutup aurat. Yang ketiga, peserta wajib hadir maksimal 15 menit, asan jam 7.30 itu semuanya sudah hadir, tidak ada yang terlambat, untuk melakukan registrasi kehadiran peserta. Kemudian ketentuan yang keempat, peserta yang dipanggil sebanyak 3 kali dan tidak hadir, maka diperkenankan untuk tampil pada urutan terakhir dan terdapat pengurangan poin. Berlaku sama untuk pidato bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Dan kalau sudah pemanggilan yang ketiga, tidak hadir lagi, maka peserta tersebut dinyatakan gugur. Kemudian untuk petunjuk pelaksanaannya, yang pertama, pengambilan nomor undian dilakukan ketika registrasi kehadiran peserta. Kemudian pemanggilan peserta lomba sesuai dengan nomor undian. Durasinya masing-masing peserta adalah 5-7 menit. Peserta yang dipanggil maju diharapkan untuk mengawali penampilannya dengan membaca salam dan memperkenalkan diri secara singkat kepada Dewan Juri. Yang kelima, juara diambil dari akumulasi perolehan nilai tertinggi dan tidak ada sistem final. Untuk tata tertibnya, yang pertama, peserta diizinkan mengikuti lomba setelah melengkapi seluruh persyaratan administrasi pendaftaran. Peserta tampil sesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh panitia. Kemudian peserta wajib menggunakan kokat selama berlangsungnya lomba. Kemudian peserta tidak diperkenankan membawa teks pidato ke atas panggung. Dan peserta dilarang memakai alat bantu atau berlaku curang dengan metode apapun. Dan juga peserta dianjurkan standby di tempat acara selama acara lomba berlangsung. Juara 1, 2, 3 ditentukan oleh Dewan Juri yang sudah ditunjuk oleh panitia Piala STIM dan berlaku mutlak, tidak dapat diganggu gugat. Di sini ada perbedaan penilaian untuk pidato bahasa Arab dan pidato bahasa Indonesia. Untuk pidato bahasa Indonesia ini ada 4 kriteria juga. Yang pertama, penguasaan teksnya dengan bobot 30%, kemudian pelafalan dengan bobot 20%, intonasi dengan bobot 20%, dan performansnya dengan bobot 30%. Hadiahnya masih sama, berlaku untuk semua lomba. Juara 1, 2, 3 akan kami berikan piala, sertifikat, dan juga uang pembinaan. Selanjutnya, langsung saja di tahfidz 5 juz yang akan disampaikan kepada beliau Ustazah Lady Eka Rahmawati, MTHI. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ustazah Mutia. Apakah suara saya jelas didengar? Jelas. Ustazah. Jazakumullah khairan katsiran kepada yang kami hormati Ketua STIM Surakarta dan juga para dosen asatidz STIM Surakarta sekalian beserta panitia. Dan perkenalkan, nama saya Lady Eka Rahmawati. Di sini saya sebagai PJ dari lomba tahfidz kategori individu 5 juz ya, dan dengan jenjang 5 juz. Izin saya share screen bisa ya?
Apakah sudah terlihat? Dibesarkan. Terlihat Ustazah. Dibesarkan. Kurang jelas ya? Masih kecil? Dibesarkannya baik, sambil saya bacakan ya supaya jelas. Mungkin dari sini sudah agak besar sudah? Ya, siap. Untuk kategori lomba tahfidz individu jenjang 5 juz, seperti yang ada di petunjuk dan teknis lomba, sebagaimana para peserta dan pembimbing sekalian sudah baca. Di situ materi lomba juz 26, 27, 28, 29, dan 30. Nanti peserta maju perorangan. Kemudian untuk bentuk soal, tata pelaksanaannya ya, sebelum ke bentuk soal, nanti para peserta sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwa peserta melakukan registrasi, kemudian akan diarahkan oleh petugas ke ruang lomba. Lomba tahfidz kita ada di ruang 2B. Nah, kemudian setelah para peserta memasuki ruang 2B, nanti akan dipanggil sesuai dengan nomor urut yang telah didapatkan. Nah, ketika dipanggil, nanti para peserta sebelum maju ke depan Dewan Juri akan memilih amplop soal yang telah disediakan. Pilihannya itu bebas, nanti ada beberapa amplop. Nah, juri akan membaca soal berdasarkan dari amplop yang diserahkan oleh peserta kepada Dewan Juri. Nah, kemudian juri lomba tahfidz ini ada 2, saya dan juga Ustadz Joko Arianto MPD. Kemudian durasinya sekitar 5 sampai 7 menit. Nah, untuk bentuk soalnya nanti ada 4 poin ya. Nanti ada sambung ayat, kemudian menebak awal atau akhir ayat, kemudian menyebutkan nama surat dan nomor ayat. Yang keempat adalah menentukan potongan ayat dalam juz yang telah ditentukan oleh juri. Nah, kemudian juri berhak memulai dari awal, tengah, atau akhir ayat. Kemudian juri juga berhak memindahkan soal jika terjadi kesalahan berulang. Ketika peserta dikira tidak mampu untuk menjawab sampai 3 kali, maka juri akan melanjutkan ke soal berikutnya, seperti itu. Kemudian kriteria penilaian lomba, kelancaran hafalan akan dinilai 40%, ini yang paling tinggi. Kemudian ketepatan hafalan atau kebenaran ayat itu 30%, tajwid dan makharijul hurufnya 20%, kemudian adab, sikap, dan ketawaduan itu 10%. Hadiah sebagaimana yang lain mendapatkan juara 1, 2, 3 mendapatkan piala, sertifikat, dan juga uang pembinaan. Di sini nanti para peserta ketika sudah menyelesaikan pertanyaannya di dewan juri, diharapkan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing dan juga menunggu sampai para dewan juri menutup kegiatan lomba tersebut. Jadi dimohon para peserta tidak meninggalkan ruangan sebelum ada penutupan. Seperti itu. Demikian dari lomba tahfidz, kami kembalikan kepada Ustazah Mutia Fitir. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazah Lady atas arahannya untuk peserta lomba tahfidz kategori 5 juz. Selanjutnya kita memasuki acara pengarahan untuk acara lomba Dasarmat kategori juz 29 dan juga juz 30 yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Muhammad Zainuddin MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Terima kasih kepada Ketua Panitia Ustazah Mutia MPD yang telah memberikan waktu untuk memaparkan technical meeting di
lomba tahfiz per kelompok ini di juz 29 dan juz 30. Yang pertama adalah tentang jenis soal. Dalam lomba kelompok ini, setiap kelompok akan diberikan 2 jenis soal, yaitu soal wajib dan soal rebutan. Untuk rincian soal wajib, setiap kelompok akan diberikan 10 soal yang terdiri dari 5 soal menuliskan ayat dan 5 soal menebak nama surat. Nah, kemudian yang kedua adalah soal rebutan. Soal rebutan terdiri dari 10 soal dengan rincian 5 soal meneruskan ayat dan 5 soal menebak nama surat. Untuk ketentuan di soal rebutan adalah jika jawaban benar maka ada penambahan 100 poin, tapi jika jawaban salah maka skor dikurangi 50 poin. Itu terkait soal rebutan. Nah, soal rebutan ini akan diberikan setelah soal wajib tiap kelompok dilakukan. Kemudian di data kami ada 10 kelompok yang akan berlomba di lomba per kelompok ini. Secara otomatis ada babak penyisihan dan ada babak final. Nah, untuk mekanisme undian akan dilaksanakan di ruang lomba, di ruang lomba. Nah, jadi tiap wakil lomba, wakil kelompok itu mengambil nomor undian. Nah, di dalam kertas nomor undian itu ada tulisan lomba pertama, lomba kedua, dan lomba ketiga. Jadi jika mendapatkan kertas undian bertuliskan lomba pertama, maka mereka tampil pertama. Tentu dengan kelompok yang lain yang mendapatkan tulisan lomba pertama. Demikian dengan lomba kedua dan lomba ketiga. Nah, lomba pertama itu akan dilaksanakan oleh 3 kelompok, kemudian lomba kedua 3 kelompok, dan lomba yang ketiga akan diadakan untuk 4 kelompok. Jadi skor tertinggi akan masuk ke babak final. Skor tertinggi akan masuk di babak final. Jadi 3 nilai tertinggi dari seluruh lomba tadi akan masuk ke babak final. Kemudian alur pelaksanaan, panitia sudah menyiapkan undian dan sudah menyiapkan soal. Kemudian kelompok mengikuti lomba sesuai dengan urutan undian tadi, dan soal diberikan sesuai dengan jenisnya. Ada soal wajib dan ada soal rebutan. Kemudian ketentuan waktu dan ketentuan dalam menjawab. Waktu berpikir untuk setiap soal adalah 10 detik. 10 detik. Kemudian jawaban yang sudah disampaikan tidak dapat diulang atau tidak dapat direvisi. Nah, jika jawaban salah, maka langsung dinyatakan salah dan tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki. Kemudian kriteria penilaian lomba ada 5 aspek. Yang pertama adalah ketepatan jawaban. Yang indikatornya adalah kesesuaian ayat, lanjutan ayat, dan penentuan surat. Ini bobotnya 40%. Kemudian kelancaran hafalan, ini bobotnya 20%. Kemudian ketepatan tajwid, makharijul hurufnya, ini bobotnya 20%. Kemudian kekompakan tim, ini bobotnya 10%. Dan yang kelima adalah kecepatan dalam menjawab, ini bobotnya 10%. Jadi totalnya 100%. Nah, dan poin terakhir, hasil dari penilaian Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat, dan insya Allah kita akan fair dalam menilai. Demikian, waktu selebihnya saya kembalikan ke Ketua Panitia, Ustazah Mutia. Syukran keseran.
Baik, jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Muhammad Zainuddin atas pengarahan untuk peserta lomba cerdas cermat tahfidz kategori juz 29 dan juga juz 30. Selanjutnya, sebelum memasuki sesi tanya jawab, mungkin dari kategori lomba lettering ataupun lomba kaligrafi yang di sini sudah ada PJ-nya Ustadz Yuda dan juga Ustadz Azmi, ada yang mau disampaikan? Ustadz Yuda atau Ustadz Azmi? Kalau tidak ada, langsung saja kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu di sesi tanya jawab kepada seluruh peserta Piala STIM 2026 maupun Bapak Ibu pendamping Piala STIM 2026 yang hendak bertanya atau menyampaikan, mungkin dari pemaparan kami ada yang belum jelas, bisa disampaikan. Silakan Aurel. Siapa ini? Aurel atau Syarif dulu? Rian, Ustadz Rian Abdul Aziz. Silahkan disampaikan pertanyaannya, Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mau tanya tentang dua hal nggih. Yang pertama Nggih. soal pidato bahasa Indonesia. Itu kan Nggih. waktunya maksimal 7 7. menit nih. Nggih, Naras. Itu nanti apakah misalnya ada pantun atau mau digabung waktunya atau di luar waktu? Di mana, Ustadz? Kalau ada pantun misalnya sebelum lomba itu masuknya ke dalam waktu atau sebelum waktu? Jadi hitungan mulai peserta maju ke atas panggung itu sudah kita mulai keeping timernya jalan. Seperti itu, Ustadz. Berarti sudah mulai ya? Ya. Yang kedua, kalau itu kan ada yang terakhir rundown acara penutupan kegiatan itu jam 11 nggih. Itu langsung pulang atau menunggu yang lain? Maksudnya kalau lomba bahasa Indonesia sudah selesai nih, terus pulang langsung atau nunggu? Jadi karena jumlah peserta berbeda ya Ustadz, jadi nanti setelah masing-masing lomba tersebut selesai, boleh langsung pulang tanpa harus menunggu lomba yang lainnya, atau mungkin karena ini ada yang satu lembaga tapi ikut beberapa kategori lomba, nanti boleh untuk menyaksikan lomba tersebut yang mungkin belum selesai, itu kami perbolehkan. Tapi yang jelas kami dari panitia adalah selesainya rundown acara lomba di masing-masing tempat lomba tersebut, maka juri akan menutup kegiatan lomba tersebut setelah semua peserta atau peserta yang terakhir maju, gitu Ustaz. Oke, terima kasih, syukron. Baik, Afwan. Selanjutnya Syarif, Ustadz Syarif. Monggo Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Afwan Ustadz atau Bapak Syarif, ini suaranya tidak terdengar. Mungkin bisa diulangi kembali pertanyaannya. Nggak keluar suaranya, Ustaz. Tes. Oke, sampun, sampun. Afan Ustadz, niki tidak terdengar suaranya. Pak Syarif atau Pak Syarif? Atau
Atau bisa dituliskan di pesan dalam panggilanku, Ustaz. Kalau tidak terdengar suaranya. Ini kayak ada pertanyaan. Kan yang angkat tangan terlebih dahulu nggih? Tadi Ustazah Aurel atau Ibu Aurel, monggo disampaikan pertanyaannya. Ustaz Syarif, apa Ustaz tidak terdengar suaranya? Oh nggih, sudah disampaikan di pesan nggih. Baik, sebelumnya saya mau meminta untuk mengulangi soal juknis lomba pidato bahasa Arab. Baik, Ustadz, akan kami sampaikan kembali mengenai juknis peraturan lomba pidato bahasa Arab, Ustadz. Yang pertama, dari ketentuan terlebih dahulu, pidato berbahasa Arab ini kita mengangkat tema urgensi mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang kedua, peserta menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat. Kemudian yang ketiga, peserta wajib hadir maksimal 20 menit sebelum perlombaan dimulai. Jadi diusahakan jam 7.30 atau maksimal 7.40 peserta sudah hadir di kampus TIM Surakarta untuk selanjutnya melakukan registrasi kehadiran peserta. Kemudian yang keempat, peserta yang dipanggil sebanyak 3 kali dan tidak hadir, maka diperkenankan untuk tampil pada urutan terakhir dan akan dikenai pengurangan poin. Jika setelahnya tidak hadir lagi, maka peserta dinyatakan gugur. Kemudian untuk petunjuk pelaksanaan lomba, yang pertama, pengambilan nomor undian dilakukan ketika registrasi kehadiran peserta. Ketika datang, itu nanti akan kami sediakan kotak yang berisi nomor. Masing-masing peserta, baik itu lomba pidato, lomba tahfidz, akan mengambil nomor tersebut untuk menentukan urutan majunya. Kemudian yang kedua, pemanggilan peserta sesuai dengan nomor undian. Yang ketiga, durasi masing-masing peserta lomba adalah 5-7 menit. Kemudian yang keempat, peserta yang dipanggil maju diharapkan untuk mengawali penampilannya dengan membaca salam, memperkenalkan diri secara singkat kepada Dewan Juri. Yang kelima, juara diambil dari akumulasi perolehan nilai tertinggi, jadi tidak berlaku sistem final sekali tampil. Kemudian untuk tata tertibnya, yang pertama, peserta diizinkan mengikuti lomba setelah melengkapi seluruh persyaratan administrasi pendaftaran. Yang kedua, peserta tampil sesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh panitia. Yang ketiga, peserta wajib menggunakan kokard selama berlangsung pelaksanaan lomba. Yang keempat, peserta tidak diperkenankan membawa teks pidato ke atas panggung. Yang kelima, peserta dilarang memakai alat bantu atau berlaku curang dengan metode apapun. Yang keenam, peserta dianjurkan standby di lokasi acara selama acara lomba berlangsung. Yang ketujuh, juara 1, 2, 3 ditentukan oleh juri yang telah ditunjuk oleh panitia lomba Piala STIM, dan hasil penilaian dari Dewan Juri ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk kriteria penilaiannya kita ada 4 poin, penguasaan materi dengan bobot 40%, artikulasi dengan bobot 20%, intonasi dan performance juga dengan bobot 20%. Seperti itu Ustadz. Untuk juara 1, 2, 3 akan kami berikan apresiasi berupa piala, sertifikat, dan juga uang pembinaan. Ustazah Mutia suaranya tidak masuk. Oke. Barusan atau dari tadi, Ustaz? Barusan. Ustazah. Oke. Kami ulangi untuk peserta yang mengikuti lomba kaligrafi dan juga esai yang mana lomba tersebut dilaksanakan secara online, maka tidak perlu hadir ke kampus TIM Surakarta. Peserta lomba tersebut kaligrafi dan juga esai cukup mengupload karyanya pada
link pendaftaran yang sudah kami share, atau bisa juga dengan mengirimkan berkas hasil karyanya kepada masing-masing PJ lomba. Kemudian pengumuman akan kami infokan serentak melalui web Piala Tim 2026, dan juga pengambilan hadiah bisa datang ke kampus Tim Surakarta pada hari kerja dan jam kerja Senin hingga Sabtu pukul 10 hingga 5 sore. Kemudian untuk Juknis mungkin tadi ada yang terlewat belum masuk, bisa dibaca di web www.stimsurakarta.ac.id Piala STIM 2026. Kemudian selanjutnya mungkin dari Ardian, Ustadz Ardian atau Ustadzah Ardian ini, monggo silahkan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung lanjut yang setelahnya dulu aja Ustazah. Ini saya ketik aja soal-soal saya, nanti dijawab terakhir aja. Oh baik, baik Ustadz. Kemudian selanjutnya dari Nailah, silakan disampaikan pertanyaannya. Ustadzah Nailah atau Ukti Nailah, silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Baik. Di kategori lomba tahfidz individual, Ya. di situ dalam bentuk soal pada kategori individu ada yang berupa menentukan potongan ayat dalam juz yang ditentukan. Itu maksudnya menentukan juznya atau bagaimana Ustazah? Oke, mungkin bisa langsung dijawab oleh beliau Ustadzah Lady Eka, nggih. Monggo Ustadzah. Oke, untuk poin keempat itu menentukan juz dan potongan ayat, nanti juri akan berdasarkan awal dari ayat kemudian dilanjutkan, atau juri nanti akan bertanya ayat ini pada juz berapa, seperti itu. Bisa dipahami? Ya, siap. Sekalian Ustazah ya, di kolom chat itu ada pertanyaan untuk tahfidz individu. Waktu menjawab setiap soalnya itu berapa ya Kak? Waktunya sekitar 5 sampai 7 menit. Dan untuk soalnya berapa? Soalnya ada 4 poin. Jadi di 4 poin itu bisa jadi satu poinnya nanti ada 2 soal atau hanya 1 soal. Baik, untuk pertanyaan yang kedua di kolom chat ada pertanyaan, apakah lomba pidato menggunakan mic? Nah, di sini karena berbeda ruangan, untuk pidato bahasa Arab itu tidak menggunakan mic, dan untuk pidato bahasa Indonesia nanti akan menggunakan mic. Seperti itu. Kemudian selanjutnya mungkin dari MA Tahfidz Nurul Iman nggih niki. Bisa disampaikan pertanyaannya? Permisi Kak, untuk yang lomba individual tahfidz itu yang awal ayat sama akhir ayat itu gimana ya? Oke, untuk awal atau akhir ayat nanti misalkan seperti ini, coba sebutkan awal dari surah Ar-Rahman misalkan, atau kalau akhir sebutkan akhir dari surat Al-Hujurat misalkan, seperti itu. Jadi tebak ayat dan akhir itu ayat dari surah apa atau akhir dari surah apa, itu hanya salah satu. Jadi nanti juri akan bertanya ima dia awal surahnya atau akhir surahnya saja, jadi salah satu. Sama dipahami ya sama apa? Untuk yang lomba tahfidz untuk yang cerdas cermat itu yang ada ayat itu maksudnya bagaimana? Cerdas cermat bisa dijawab oleh Ustadz Zain, silahkan.
Baik, untuk lomba berkelompok itu ada 2 jenis soal, meneruskan dengan menebak nama surat. Ya, halo. Untuk yang acak ayat Ustaz. Oh maaf, ada perubahan. Jadi tidak acak aja, tapi meneruskan dan nama surat, Ustazah. Menebak nama surat. Nggih, ada 2. Nggih. Sudah dari MA Tafid Nurul Iman, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Ustazah. Baik. Selanjutnya dari Ustazah Arita atau Uti Arita, bisa disampaikan pertanyaannya sebelum kita masuk ke kolom chat. Izin bertanya mengenai teknis lomba lettering. Oh ya. Bagaimana? Mengenai teknis lomba lettering, Kak. Iya, gimana Nggak pertanyaannya? tolong diulang. Oh, Karena kan kurang jelas. ini untuk semua juknis dan tata tertib terkait lomba bisa diakses oleh masing-masing peserta melalui web Piala STIM 2026. Itu di kolom chat ada atau nanti akan kami kirimkan ke grup peserta supaya nanti bisa dibaca ulang atau dipelajari kembali. Seperti itu ya, untuk mempersingkat waktu. Kemudian ada pertanyaan, kalau yang lomba pidato lebih dari 7 menit, apakah ada pengurangan nilai? Ya, karena ketentuannya adalah durasi waktu masing-masing peserta 5-7 menit. Jadi diusahakan latihannya menggunakan timer tidak lebih dari 7 menit. Kemudian, Afan Ustazah boleh minta tolong diulang terkait lomba tahfidz individual yang poin menentukan potongan ayat. Oh ya, boleh. Pengumuman pemenangnya akan kami bagikan melalui web yang sudah tertera Piala STIM 2026 pada hari Ahad tanggal 18 H+1 setelah pelaksanaan lomba akan kami share melalui web tersebut. Kemudian untuk pengambilan hadiah akan kami layani ketika jam kerja dan hari kerja Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 5 sore. Kalau lomba pidato bahasa Indonesia, apakah boleh kalau mulai dengan perkenalan dulu baru salam? Boleh. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau sudah, mungkin bisa kita akhiri kegiatan. Oh, masih ada. Masih itu yang saya udah tulis tuh. Mohon untuk Baik. Ya, Ardian. Bentuk ruangan lomba pidato bahasa Indonesia gimana ya? Bentuk angkare dan peserta di tengah atau penonton dan dewan juri di depan orator 2? Adakah MC yang memanggil urutan peserta atau cuma ada dewan juri saja? Yang pertama, bentuk ruangan lomba itu nanti di kelas. Untuk layoutnya mungkin nanti bisa kami fotokan dan kami kirimkan ke grup. Kemudian yang kedua, adakah MC untuk memanggil urutan? Ada. Jadi nanti akan ada PJ lomba yang memanggil peserta sesuai dengan urutan yang sudah diambil pada saat registrasi. Kemudian untuk mic pidato bahasa Indonesia itu menggunakan standing mic. Kemudian apakah layar timer di lomba bahasa Indonesia agar peserta tahu dan berapa menit tampil? Kalau untuk timer kita hanya menggunakan keeping timer dan akan diingatkan menggunakan bell. Mungkin nanti 1 menit sebelum waktunya habis akan dibunyikan bell tersebut oleh juri. Begitu bagian nggih. Itu berarti mic-nya nggak boleh dibawa kemana-mana ya? Boleh. Kita menyediakan standing mic, tapi jika nanti peserta menghendaki
dibawa ke sana kemari untuk performance dan improvisasi diperbolehkan Ustaz. Sama itu kan yang di teknis itu kan perkenalan setelah salam. Kalau misalkan perkenalannya itu sebelum menyebutkan judul itu boleh Ustazah, terserah maksudnya. Boleh. Yang penting adalah ketika peserta tersebut sudah maju, maka wajib menyampaikan salam dan perkenalan supaya juri tahu yang dinilai siapa. Seperti itu Ustaz. Oke, syukran Ustazah. Afan. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri nggih. Baik, mari kita akhiri kegiatan technical meeting pada siang hari ini. Sebelumnya kami dari perwakilan panitia mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas partisipasi aktifnya dari seluruh peserta maupun pendamping peserta pada acara Piala STIM 2026. Kemudian kami juga dari perwakilan panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya mungkin selama technical meeting atau persiapan kegiatan lomba ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya untuk acara di hari Sabtu nanti kami harap bisa bertemu dengan seluruh peserta dan juga pendamping dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian yang terakhir kita tutup dan kita akhiri kegiatan technical meeting pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan juga kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum jami'an. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.